melihat Rasulullah penuh dengan air mata. Jadi beliau nangis ketika meninggal anaknya Ibrahim. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Wa anta ya Rasulullah?" Kenapa begitu engkau ya Rasulullah? Maksud Abdurrahman, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau yang selama ini melarang kami menangis, maksudnya begitu. Tinggal semuanya tertawa, alhamdulillah mak kau mati, alhamdulillah. Apa ngom? Ya, mana ada begitu? Normal kita yang ditinggalkan oleh orang yang kita cintai menangis. Nah, maka mungkin orang tua yang melarang-larang ini itu nggak pernah ikut pengajian lancang garam, ini akibatnya. Ya, makanya perlu dijelaskan. Kapan mayat bisa tersiksa dengan tangisan keluarganya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang selayaknya dilakukan oleh seseorang ketika menghadapi atau berada di antara atau berada di rumah atau di keluarga orang yang sudah meninggal dunia. Kita sudah bahas di antara yang dianjurkan adalah segera menutup kelopak mata daripada si mayat, lalu kemudian mengikat di antara kepala dan dagu si mayat agar mulutnya tidak terbuka, kemudian melunakkan sendi-sendi agar mudah dimandikan, jadi jangan sampai mengeras ya. Kemudian melepaskan pakaiannya dan menggantinya dengan kain ya. Kemudian berdoa untuk si mayat dengan kebaikan, lalu menyegerakan untuk mengurusi urusan jenazah, jangan ditunda-tunda. Kita sudah sebutkan tidak ada satu ketentuan untuk menunggu anak pulang dari tempat yang jauh. Pengurusan jenazah hendaknya disegerakan, lalu segerakan membayar hutang-hutang jenazah. Kalau bisa hutang itu sudah dibayar sebelum dikuburkan, malam meninggal, maka apa yang menjadi sisa harta jenazah segera bayarkan hutang. Karena salah satu hadis Nabi bahwa meninggal dalam keadaan membawa hutang, maka jenazahnya, ruhnya mu'allaqah, itu nanti tergantung-gantung, kata Nabi.
Tergantung itu maksudnya tidak diberikan kebaikan oleh Allah hatta yuqda anhu dainuhu, hatta yuqda dainuhu waliyuhu, sampai dibayarkan hutangnya oleh ahli warisnya. Jadi ini harus disegerakan. Banyak orang hari ini cuma mengumumkan. Jadi waktu ada acara pelepasan jenazah, diumumkan siapa yang masih punya sakut paut piutang, hutang piutang, maka mohon segera menjumpai kami. Padahal jenazah mempunyai catatan hutang yang diketahui oleh ahli waris. Itu jangan tunggu orang yang diberi hutang, orang yang memberi hutang itu datang, segera bayar, karena ini berefek pada jenazah. Nabi tidak mau mensolatkan orang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang. Disuruh solat sahabat, Nabi tidak mau solat, menunjukkan Nabi tidak suka meninggal dalam keadaan membawa hutang. Kecuali hutang itu belum jatuh tempo, berarti belum membawa dosa, tidak membawa dosa, belum jatuh temponya. Tapi yang sudah jatuh tempo tidak bayar-bayar sampai mati, itu bahaya. Maka segerakan bayar hutang di waktu hidup, jangan menunggu mati baru bayar hutang. Banyak orang yang meremehkan urusan itu hari ini, mengira hutang piutang adalah hal kecil, padahal itu termasuk dosa-dosa besar apabila tidak dibayar. Baik, berikutnya kita sambung. Berikutnya yaitu tentang ma yajuzu lil hadirin wa ghairihim tujahul mayyit. Apa yang dibolehkan bagi orang yang menghadiri di tempat adanya jenazah. Jadi yang kita sudah bahas perkara-perkara yang dianjurkan. Kemudian ini apa yang dibolehkan, maksudnya untuk menjawab pemahaman seakan-akan ada perkara-perkara yang tidak boleh. Maka judulnya ditulis perkara-perkara yang dibolehkan untuk dilakukan kepada si mayat. Nah, itu jawaban dari pemahaman yang berkembang di masyarakat. Seakan-akan perkara yang disebutkan ini enggak boleh, padahal boleh. Nah, apa saja Bapak Ibu yang Allah muliakan? Yang pertama, dibolehkan kashfu wajihahu atau kashfu wajhihi wa taqbilihi. Dibolehkan untuk membuka penutup wajah jenazah dan dibolehkan mencium jenazah. Jadi kan setelah kita mandikan, kemudian kita kafankan, sebelum disolatkan masih dibolehkan untuk membuka wajah jenazah. Jadi bahagian ini boleh dibuka. Nanti baru ditutup sempurna ketika mau disolatkan. Dan juga dibolehkan untuk menciumnya. Boleh dicium jenazah walaupun sudah dimandikan. Dan itu yang boleh menciumnya hanya yang mahram dengannya. Hanya yang mahram dengannya. Jadi enggak boleh mencium jenazah kita bukan mahram. Efeknya bukan masalah air wudu. Efeknya adalah bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ini ada seorang jenazah perempuan. Lalu teman-temannya SMA datang semua mencium jenazah juga. Pikir teman-teman SMA pajan dong kucung mata udip, aku demung. Kalau gitu enggak boleh, Mak. Syariat itu berlaku masa hidup, masa sampai meninggal berlaku. Seandainya semua perempuan menyadari sungguh mereka akan menutup aurat mereka semuanya,
Kalau sudah meninggal saja, bibir pucat, tidak menarik lagi, kulit sudah tidak lagi indah dipandang mata, tetap disuruh tutup dari kepala sampai ke kaki. Enggak boleh buka aurat. Itu jenazah yang enggak menarik lagi. Disuruh jilbabkan. Kan perempuan tu nanti ada pembahasan kita masih panjang. Nanti sampai cara memandikan, mengkafankan, lengkap semua pembahasannya. Tapi ya sabar sedikit-sedikit. 2024 berdapat tu nanti. Jadi jenazah perempuan itu disuruh tutup seluruhnya, bahkan disuruh pakai jilbab ketika meninggal. Yang enggak menarik lagi saja disuruh tutup, apalagi masih hidup, masih menarik, kulit masih bagus, wajah masih cantik, itu seharusnya lebih utama untuk ditutup. Makanya dosa besar perempuan-perempuan yang membuka aurat, apalagi sampai menyiarkannya ke seluruh dunia melalui TikTok, snack video, dalam kamar nari-nari depan TikTok. Ini haram itu. Jadi membuka wajah mayat, membuka penutup wajah mayat dibolehkan, sekaligus dibolehkan menciumnya. Masalah batal wudu, kalau kita buka kitab mazhab Syafi'i, misal istri boleh tidak mencium suami yang sudah meninggal setelah dimandikan. Nah, pemahaman masyarakat, haji tak boleh, nanti batal wudu jenazah karena tadi sudah diwudukan. Itu yang berkembang. Kadang-kadang yang berkembang di masyarakat, diurung pegah api hantar membaca kitab. Sebenarnya boleh tidak? Boleh. Batalkah wuduk jenazah? Tidak. Yang batal wuduk orang cium. Misal istri ada wuduk, ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab lain memang tak batal. Masa hidup pun tak batal, persentuhan tak batal. Maliki, Hanafi, Hanbali mengatakan tidak batal. Syafi'i mengatakan batal wuduk. Nah, istri ada wuduk, suami yang sudah jadi jenazah ada wuduk. Bolehkah istri mencium suami? Boleh. Bolehkah suami mencium istri? Boleh. Yang batal wuduk yang mana? Wuduk yang masih ada beban syariat, menanggalkan kitab-kitab Syafi'i. Yaitu yang batal wuduk orang cium, yang udah jenazah telah hilang beban syariat dalam urusan itu, maka jenazah tak berpengaruh. Jadi jangan sampai suami begitu mau dicium istri langsung dia protes sama haji balik cium kaji, udah mendah kaji balik kaji. Kan sedih sekali istri begitu, suami juga begitu. Itu tidak benar. Jadi jenazah pun enggak perlu diwudukkan kembali, aman bagi jenazah. Dan itu adalah pendapat kesepakatan ulama tentang masalah itu. Masalah mencium jenazah, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman bin Mad'un wa huwa mayyit. Rasulullah itu pernah mengunjungi atau datang ketika Utsman bin Mad'un meninggal. Ini bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Mad'un ini saudara sepersusuan Nabi. Nabi itu ada banyak saudara sepersusuan, dan itu saudara sepersusuan itu sama seperti saudara kandung. Ar-radha'ah sama seperti saudara kandung. Nabi pernah mengunjungi rumah Halimatus Sa'diyah, ibu susunya yang kedua. Anak-anak Halimatus Sa'diyah yang perempuan begitu mengetahui Muhammad datang, yaitu saudara susu mereka di waktu kecil, semua senang gembira. Apalagi ternyata Muhammad adalah seorang Nabi. Nabi datang dalam riwayat hadis, dan mereka tidak memakai penutup kepala. Ini anak-anak Halimatus Sa'diyah tidak pakai penutup kepala, dah. Dan Nabi masuk, tidak pun Nabi menyuruh tutup aurat, enggak usah. Maksudnya aman saja bagi Nabi. Nampak kenapa? Itu saudara sepersusuan. Kalau sudah melewati 5 teguk, maka dianggap saudara kandung. Apa yang diharamkan bagi ibu susu, maka haram bagi anak susu.
Makanya Nabi aman saja. Jadi itu kebiasaan di masa dulu, karena memberi ASI pada anak orang lain masa dulu itu bahkan jadi salah satu pekerjaan. Jadi ibu-ibu yang baru melahirkan untuk mencari uang lebih, istilahnya part time, kerja sampingan, yang gemitan yang perlu susu. Makanya itu sudah menjadi kebiasaan. Banyak saudara Nabi yang saudara susu. Jadi Utsman bin Mad'un ini salah satu saudara susunya dan meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi, Nabi membuka wajah Utsman yang sudah ditutupi dengan kain kafan. Nabi buka. Summa aktaba alaihi, Nabi mendekat kepada wajah itu. Faqabbalahu, lalu Nabi mencium Utsman bin Affan, mencium Utsman bin Mad'un. Wa baka, Nabi meninggal. Hatta ra'aitu dumu' tasilu ala wajnati, sampai kata Aisyah kulihat air mata Nabi menetes di kedua pipinya. Jadi ini dibolehkan. Dari hadis Ibnu Abbas tadi, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah sahih. Lalu ada hadis lain riwayat Bukhari, An-Nasa'i dan Ahmad dari Ibnu Abbas, anna Abu Bakr qabbala an-nabi ba'da mautih. Abu Bakar mencium Nabi, mencium wajah Nabi setelah dikafankan. Jadi mencium jenazah tidaklah sebuah keharaman, baik lelaki dengan lelaki atau lelaki mencium perempuan selama mahram kalau berbeda jenis. Jadi Abu Bakar mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat lain juga mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu meninggal di hari Senin, dikuburkan di hari Rabu. Sebagai tambahan informasi, Nabi meninggal hari Senin, Nabi baru dikuburkan di hari Rabu. Mungkin bagi yang belum tahu, mengira Nabi meninggal hari Senin, kuburkan hari Senin. Beliau itu meninggal di hari Senin, kemudian dikuburkan di hari Rabu. Jadi 2 hari 3 malam Nabi berada di pembaringan. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, alasannya karena sahabat tahu ini yang meninggal Nabi, banyak yang akan datang untuk melepaskan kepergian Nabi. Jadi datang semua tu dari Madinah, Makkah, mendatangi, ingin melihat dan mendekati Nabi yang terakhir. Maka salat jenazah pada Nabi lakukan berulang-ulang. Alasan yang kedua, mereka juga tahu jenazah Nabi tidak membusuk. Jadi Nabi enggak berubah. Walaupun 2 orang lewat, Nabi tidak berubah jenazahnya, sama seperti baru meninggal. Dan itu bukan hanya waktu baru meninggal. Bahkan Nabi pernah mengatakan Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad kami. Kata Nabi itu dalam hadis masalah bersalawat. Hadis sahih tentang salawat, kata Nabi, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali salawat, Allah akan salawatkan untuknya 10 kali, terutama yang bersalawat di hari atau malam Jumaat. Ma'rudatun alayya, salawat itu dinampakkan kepada aku dan aku membalasnya. Lalu sahabat bertanya, bukankah engkau sudah terkubur ya Nabi? Bukankah engkau nanti sudah meninggal dan sudah dimakan oleh bumi? Di situ Nabi mengatakan Allah mengharamkan bumi memakan jasad kami. Makanya jasad Nabi sekarang itu utuh. Itu hadis Nabi yang sahih, itu utuh. Dan pernah diusahakan untuk dicuri di bawah di waktu pemerintahan Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah itu yang waktu itu khalifahnya Nuruddin Az-Zanki. Itu sudah pernah dicoba untuk dicuri, Pak. Jadi digali, datang 2 orang Yahudi, itu menyewa rumah di salah satu dekat dengan Masjid Nabawi, dan ternyata mereka sewa rumah untuk menggali terowongan. Sudah digali terowongan di bawah kasur, di bawah peradah, digali untuk menuju ke kuburan Nabi dari bawah. Ternyata Nuruddin Az-Zanki didatangi Nabi dalam mimpinya. Nabi mengatakan cegahlah.
Ada 3 malam mimpi begitu. Nuruddin lalu mencari tahu ada apa sehingga Nabi mendatanginya dalam mimpi. Dia cari-cari tahu, curiga kepada 2 orang ini, karena orang ini mencoba berbuat baik berlebihan kepada orang-orang sekitarannya, sedekah tiap hari segala macam. Mungkin supaya orang tidak menuduh dan tidak menduga bahawa mereka. Akhirnya ni masuklah tentara ke rumah mereka ketika mereka tidak ada dan ditemukan lubang. Itu riwayat yang sahih menyatakan itu. Makanya Rasulullah itu dikuburkan di hari Rabu, itu tidak ada masalah. Maka semuanya datang mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh mencium jenazah. Lalu nanti ada lagi yang mengatakan enggak boleh nangis, nanti keluar air mata. Makanya yang kedua disebutkan. Apa yang boleh yang kedua? Al-buka 'alal mayyit. Dibolehkan menangisi jenazah. Ma lam yakun mashuban bisiyah wal awil wa tasakhut wal latab wa nahwiha. Selama tidak meratap, tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang seperti meratap, menampar-nampar diri, menyambak-nyambak rambut. Jadi kalau sekedar menangis boleh. Ada beberapa hadis, di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi ketika meninggalnya Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kan punya 3 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Qasim dan Abdullah dari Khadijah, Ibrahim dari yang budak yang dikasih hadiah dari Mesir. Al-Asyafah itu nama istri Nabi. So lupa saya namanya, Maria Al-Qibtiyah. Ya, terima kasih banyak. Maria Al-Qibtiyah itu budak yang diberikan hadiah oleh Raja Mesir kemudian Rasulullah. Jadi anak Nabi Ibrahim meninggal. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Rasulullah menggendong Ibrahim, faqabbalahu. Lalu Rasulullah mencium Ibrahim anaknya. Lalu summa dakhalna alaihi ba'da zalik. Kami para sahabat mendatangi rumah Rasulullah, wa Ibrahim yajudu bi nafsihi. Dan Ibrahim berada di dalam pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alat 'aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazrafan. Kami melihat Rasulullah penuh dengan air mata. Jadi beliau nangis ketika meninggal anaknya Ibrahim. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Wa anta ya Rasulullah?" Kenapa begitu engkau ya Rasulullah? Maksud Abdurrahman, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau yang selama ini melarang kami menangis, maksudnya begitu. Faqala Ibnu Auf, innaha rahmah. Wahai Abdurrahman bin Auf, menangis itu rahmah, itu bentuk kasih sayang. Summa atba'aha bi ukhra. Lalu Nabi mengatakan kalimat berikutnya, faqala innal 'aina tadma' wal qalbu yahzan. Mata mengeluarkan air mata, hati merasa bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbana. Dan kita tidak mengatakan kalimat-kalimat yang dibenci Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh ya Ibrahim, kami sangat sedih engkau telah meninggalkan kami. Begitu kata Nabi menjelaskan ke sahabat. Maksudnya apa? Menangis itu wajar. Kita sedih, menangis. Anak dia meninggal, kita hendak beriman kan? Kita pelihara, harapan kita banyak, semoga dia jadi ini. Ternyata Allah menjemputnya lebih dahulu. Ya tentu di situ ada kebaikan Allah. Ya. Beliau diambil Allah sebelum dewasa. Kalau anak Nabi sengaja diambil Allah semuanya biar tidak timbul fitnah. Kalau sempat anak Nabi ini dewasa, itu pasti dipuja-puji, didewakan oleh orang-orang berikutnya. Pastinya akan timbul fitnah baru. Jadi Nabi lagi nanti itu. Sekarang aja Ali bin Abi Thalib menantunya
pungo Syiah puja Nabi, puja Ali. Itu menantunya, hanya kerana berhubungan dengan Nabi, sepupu sekaligus menantu. Kalau sempat anak Nabi hidup, itu fitnahnya lebih besar, maka Allah ambil semuanya. Jadi Nabi saja menangis, apalagi kita. Lalu sahabat bertanya, kok nangis? Maksud Nabi ya wajar menangis. Yang enggak boleh tangisan yang dibarengi dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan ratapan, pekan necok anak lum, pekan hana yang palingnya mendeng, macam kita bilang, anak pancuri samping lum, pekan necok, pekan anak lum yang getnya, pekannya. Kenapa? Itu sudah mulai pukul-pukul diri, jambak rambut, pukul-pukul tanah, macam-macam. Itu yang haram. Menangis itu bukti cinta. Kita kalau ada air mata, itu berarti lembut hati. Bapak-bapak jarang menangis ya. Bukan bapak saja, semua jarang nangis. Karena kita dicipta dari kekuatan tanah. Kita ini, perasaan kita lebih tegas, lebih tebal daripada perempuan. Perempuan sensitif. Bapak-bapak memang jarang nangis kalau di depan istri, supaya tidak nampak lemah. Karena kalau yang suami ikut menangis bersama istri, siapa lagi tempat pegangan istri? Misal istri nangis, hana di peng SPP ke bandar bayi anak, suami pun ikut nangis yang kelandung, hana kutuk pegah sini. Habis madu payah. Agak habis madu itu kalau sudah begitu. Tapi suami selalu tegar. Tenanglah, bandung mutang. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ni bukan tidak bisa menangis, tapi tidak ingin nampak lemah sehingga tidak jadi pegangan keluarga. Nabi Ibrahim tu waktu meninggalkan Siti Hajar sama Ismail, kan dalam hadis Nabi ceritakan, hadis sahih, Siti Hajar kan pegang, Nabi Ibrahim sudah naik ke atas kuda, dipegang kakinya oleh Siti Hajar. Kata Siti Hajar, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini? Enggak ada air, enggak ada tumbuhan, kenapa engkau tega meninggalkan kami? Nabi Ibrahim diam saja. Ditanya berulang-ulang. Lalu akhirnya Siti Hajar bertanya, apakah ini suruhan Allah? Engkau tinggalkan kami ini, apakah Allah suruh? Di situ baru Ibrahim jawab, "Na'am, benar Allah suruh." Begitu dibilang begitu, Siti Hajar langsung mengatakan, baik, kalau Allah yang suruh, maka Allah lah yang pelihara kami. Begitu iman mereka. Begitu tahu Allah suruh, ya sudah, berarti sudah yakin. Kalau Allah suruh, Allah pelihara kami. Buktinya nanti air Zam-Zam sampai jadi kota Mekah hari ini. Itu imannya Siti Hajar. Ibrahim enggak nangis-nangis tu. Baca tafsir dalam surat masalah cerita Ibrahim ni, dalam surat Saffat dan segala macam. Ibrahim enggak nangis. Dia terus pergi. Dia tahan gejolak hatinya. Begitu sudah melewati satu bukit, enggak nampak lagi Siti Hajar sama anaknya Ismail. Di situ Ibrahim berhenti. Baru dia balikkan kudanya, dia angkat tangannya kepada Allah, lalu dia mengatakan, Rabbana inni askantu, ya telah kutinggalkan min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Kutinggalkan anakku, istriku di tempat yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikanlah mereka orang yang mendirikan salat. Itu setelah itu sepakat ahli tafsir mengatakan Nabi menceritakan Ibrahim menangis. Tadi enggak nangis di depan istri supaya istrinya kuat. Itu laki-laki, Pak. Makanya kami ini ibu-ibu, kami jarang nangis depan ibu-ibu, tapi di belakang ibu-ibu entah-entah nangis. Tengah-tengah malam kli zero dalam solat tahajud, itulah laki-laki. Jadi Nabi Muhammad saja menangis anaknya meninggal, masa kita sok-sokan enggak menangis? Aduh ngaku kli, tenang ngaku kli. Menangis itu bukan bukti kita kuat sekali iman, malah menangis itu bukti kita lembut. Kalau hati kita keras, enggak bisa nangis. Mendengar ayat Allah enggak nangis, mendengarkan ceramah yang berbentuk sentuhan hati enggak bisa nangis. Itu hati kita keras. Maka menangis itu baik. Makanya Nabi menangis. Yang jangan mencaci maki. Jadi silahkan saja. Nanti akan timbul masalah, setelah ini baru disebutkan. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahawa kalau menangis itu akan menyebabkan
mayat tersiksa, kan nanya yang bukan baik klik, lanjut klik. Ada gara-garanya mayat disiksa oleh Allah. Ini perlu dipahami dulu. Pertama, Nabi menangis. Nabi sendiri menangis. Yang kedua, hadis tentang mayat disiksa gara-gara tangisan ahli warisnya, itu memang hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi begini bunyinya. Hadis dari Sa'ad bin Ubadah. Jadi ketika sakitnya Sa'ad bin Ubadah, bahkan Nabi SAW, Nabi menangis melihat Sa'ad bin Ubadah. Falamma ra'al qaum buka'ahu baku. Ketika sahabat melihat Nabi menangis, semua nangis. Sa'ad bin Ubadah ini salah seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan manusia paling amanah, ya. Faqala, lalu Nabi berkata, ala tasma'un, tidakkah kalian mendengar bahwa kita semua menangis? Maksudnya itu, innallaha la yu'azibu bidam'il ain, ketahuilah Allah tidak menyiksa mayat dengan air mata orang menangis. Wala bihusdil qalb, Allah juga tidak menyiksa, ya, tidak menurunkan azab pada mayat dengan sedihnya hati orang yang ditinggalkan. Walakin yu'azzibu bihadza, tapi Allah akan menyiksa kita semua dan mayat dengan ini, bihadza. Wa asyara ila lisanihi, dia tunjuk lisannya, maksudnya bagi yang meratap, itu disiksa nantinya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wa innal mayyit la yu'azzab bi bukai ahlihi alaihi. Nah, dari situlah kalimat Nabi mengatakan begini, sesungguhnya mayat akan tersiksa dengan tangisan dari ahli keluarganya. Jadi tadi ini yang harus dipahami dengan baik. Apa maksud Nabi mengatakan mayat akan diazab dengan tangisan keluarganya? Jadi ada orang yang kadang-kadang langsung menanggapi dengan hadisnya, kepegang hadis bagus, hanya klik. Anak mau nangis Pak, dilarang nangis. Baik klik. Aku tampar makin bertambah, klik lah. Sampai segitu Pak. Saya pernah menghadiri salah satu keluarga yang sedang ditimpa musibah, agak di kampung lah Pak. Itu nanti ada orang tua satu orang yang melarang-larang orang nangis. Larangnya baik klik, katanya jangan nangis, anak-anak jangan nangis. Kayak mana enggak nangis mamaknya meninggal? Apakah ketika mamak meninggal semuanya tertawa, alhamdulillah mak dah mati, alhamdulillah? Apa ngom? Ya, mana ada begitu? Normal kita yang ditinggalkan oleh orang kita cintai menangis. Nah, maka mungkin orang tua yang melarang-larang ini itu enggak pernah ikut pengajian lancang garam, ini akibatnya. Ya, makanya perlu dijelaskan kapan mayat bisa tersiksa dengan tangisan keluarganya. Itu ada penyebab. Jadi kalau dalam hadis itu ada asbabul wurud, tapi yang mau dibilang ini penyebab yang dimaksud oleh Nabi, yaitu seorang jenazah akan bisa mendapatkan siksa akibat tangisan keluarga apabila, ini pandangan jumhur ulama, ya, mayoritas ulama berpandangan seperti ini, yaitu man awsa ayyubka wa yunaha alaihi ba'da mautih fanafizat wasiyatuhu. Jadi alasannya, kalau si mayat pernah mewasiatkan kepada ahli keluarga untuk menangis atau meratap setelah kematiannya, ya, dan ini adalah kebiasaan di orang-orang jahiliyah. Ya, jadi orang jahiliyah itu gini Pak, kalau mereka sebelum meninggal, mereka bilang sama keluarga, kalau saya meninggal, jangan tolong klik, jangan ada yang nggak nangis, semuanya nangis, ya. Nanti setelah itu tolong meratap. Apa tujuan mereka menyuruh begitu? Supaya mereka itu dikenal sebagai orang yang terhormat. Mereka itu dikenal sebagai orang yang apa istilahnya, kalau mereka meninggal kehilanganlah cahaya di situ. Jadi ingin dibesarkan setelah meninggal. Karena kalau nggak ada yang nangis berarti
nggak dianggap. Misal nggak ada yang nangis sebelum meninggal, kan berarti nggak dianggap lagi bro, seperti sampah. Makanya mereka mewasiatkan. Nah, ketika dia mewasiat itu, dan itu kebiasaan orang jahiliyah begitu. Nah, kebiasaan itu kalau di fanafazat wasiyatuhu, ketika dilaksanakan wasiat itu, ya, yaitu keluarga menangis sengaja menangis berayu-rayu, kalau perlu ngajak yang lain, sewa orang untuk menangis ramai-ramai. Kalau perlu satu kampung menangis untuk membuat jenazah ini menjadi orang besar, kehilangan besarlah kampung itu. Itu tangisan itu yang suruh si mayat, maka disitulah si mayat akan mendapatkan siksa dari hasil wasiatnya sendiri. Nah, itu alasan pertama, dan itu jumhur ulama mengatakan kebiasaan itu sebenarnya yang dilarang oleh Nabi. Fa amma man naha alaihi ahluhu min ghairi wasiyatin minhu fala yu'azzab. Tapi orang yang menangis normal, ya, dan atau meratap, maka tidak akan mengalir dosa ratapan itu ke si mayat selama enggak diwasiatkan. Yang meratap saja yang dapat dosa sendiri. Jadi ahli waris yang meratap yang dapat dosa. Si mayat enggak ada hubungan, enggak pernah disuruh pun untuk meratap. Nah, kemudian itu alasan pertama, Pak. Alasan kedua, kapan mayat bisa dapat azab kalau ditangisi oleh ahli keluarga? Kalau selama hidup si mayat tidak pernah mengajarkan agama pada anak-anak dan keluarganya. Jadi si mayat waktu hidup nggak pernah bilang bahwa, nak, seandainya ayah meninggal, ya, jangan meratap, jangan ini, jangan itu, nggak pernah diajarkan. Artinya urusan agama nggak pernah. Tapi kalau ayahnya masih hidup, anaknya disuruh ke pesantren, di pesantren diajarkan sama gurunya bahwa ini yang boleh, ini tidak boleh. Dari situ dia belajar. Nah, kalau tidak pernah diajarkan, jadi anak bodoh semuanya, istri bodoh semuanya. Nah, put droinang put bangai. Ya, enggak ada mengaji, enggak ada apa-apa. Begitu meninggal, mulailah mereka menangis, meratap, meloncat-loncat segala macam karena kurangnya ilmu mereka. Maka kurangnya ilmu itu dibebankan dosanya kepada si mayat yang menjadi penanggung jawab bagi keluarganya ketika meninggal. Berarti permasalahannya semua bermula dari si mayat sendiri. Tapi kalau kita sudah mengajarkan kebaikan pada anak keluarga, kita selalu bilangnya meninggal ilmu sabar. Kalau meninggal mama, meninggal ayah, nih ayah mau pergi haji, mama pergi haji, kalau kami nggak pernah balik lagi. Kan banyak orang meninggal musim haji, Pak. Tahun ini saja berapa orang Indonesia meninggal, Pak? 500-an orang meninggal tahun ini saja di masa haji. Lalu kita bilang, sabar ya nak, jaga adikmu, ya, pokoknya kita ketemu lagi dan jangan meratap, teruskan hidup, jangan tinggalkan salat. Udah diajarkan, itu nggak ada hubungan. Tiba-tiba ada yang meratap satu orang, itu tanggung sendiri, Pak. Nggak dialirkan kepada si mayat. Tapi kalau itu nggak ada, begitu terjadi, disitulah diazabnya si mayat. Berarti Allah menganggap, kenapa engkau waktu hidup engkau tidak ajarkan kepada keluargamu, tidak engkau ajarkan agama. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan nggak boleh nangis kalau meninggal dunia. Itu semua cerita kita tadi itu dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, innama murra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyah yabki 'alaiha ahluha. Ya. Jadi ketika Nabi melewati satu keluarga Yahudi, Nabi melihat keluarga Yahudi itu menangisi si mayat. Faqal, ya, innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha la tu'azzab fi qabriha. Itu mereka menangis ke atas diri si mayat, dan si mayat itu bisa diazab di kuburannya. Nah, kenapa bisa begitu pandangan Nabi? Karena keluarga ini bukan keluarga yang aman dari pendidikan. Jadi mereka tidak terdidik dengan baik. Lalu kemudian ada wasiat yang disuruh menangis rame-rame setelah meninggalnya si mayat. Nah ini, Pak, terakhir sebelum kita tanya jawab. Lalu ada juga masyarakat orang awam yang mengatakan begini,
Enggak boleh nangis. Nanti air mata jatuh ke atas si mayat. Kiban dong ke orang kampung menyorot di mata tu mayat. Kiban? Pokoknya macam-macam Pak ininya. Apakah itu benar tidak benar? Ya. Jadi kalau menangis kita sambil cium menangis, jatuh air mata. Itu tidaklah menjadi sebuah larangan. Ya. Memang sudah begitu. Ya. Jadi kita kadang-kadang yang tidak disebutkan dalam agama ada peraya-raya. Kalau kita tanya ni Pak berapa orang cili pada kita. Mana kata apakah? Oh, dia dengar dari Tengku Fulan. Tengku Fulan dengar dari Tengku Fulan. Tengku Fulan dengar dari Tengku Fulan. Yang asalnya enggak ada. Beredar dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Begitulah kadang-kadang kita menjalankan agama tanpa merujuk kepada yang sebenarnya. Ya. Jadi ini yang dibolehkan. Membuka kain kafan di bahagian wajah, mencium jenazah, boleh menangis, dan yang tidak boleh adalah meratap atau memukul-mukul diri, menyesali, berteriak-teriak, mencaci maki. Itu yang tidak dibolehkan ketika mendapat musibah itu.